selamat sore saudara sekalian. Bagaimana kabarnya setelah di rumah aja selama beberapa bulan berjalan ini? Kita berjumpa lagi dalam tayangan program Saterias Inspiration. Perkenalkan, nama saya Margarita Rui. Saya mahasiswa semester 2 dari STT Soteria Purwokerto. Setelah merenungkan tentang Allah Tritunggal yang dibawakan oleh Kang Yesti kemarin, di mana Allah Tritunggal adalah satu keberadaan yang mempunyai 3 pribadi, dan di dalam 3 pribadi ini terjalin hubungan yang penuh kasih. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus adalah Allah yang penuh dengan misteri. Allah yang penuh misteri ini dibawakan oleh Kalita kemarin juga menekankan bahwa Ia adalah Allah yang tidak bisa dipahami. Tapi di sisi lain, Allah yang penuh misteri ini pada saat yang sama unik. Mengapa? Dekat dengan kita, Ia mengisi, Ia hadir di segala sesuatu, kapanpun dan dimanapun. Berada bahkan ada di dalam kita. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ini menunjukkan bahwa Dia maha hadir. Allah yang melampaui segala pengertian kita, menyatakan dirinya sebagai pribadi. Dia memanggil nama kita dan kita menjawab Dia. Sehingga di dalam Allah yang misteri ini ada hubungan kasih. Itulah sebabnya Allah itu dekat. Dalam renungan bagian ketiga ini, saya akan memberikan perenungan singkat tentang beberapa kebajikan yang harus dimiliki oleh orang percaya untuk menghadapi tantangan kehidupan yang semakin berat, seperti situasi pandemi COVID yang sedang kita jalani saat ini, yang sebenarnya meremukan segenap kekuatan yang kita miliki, ekonomi kita, pekerjaan kita, dan bahkan relasi terhadap sesama kita. Ada beberapa poin penting yang akan saya bahas, diantaranya iman, kerendahan hati, dan ketajaman. Orang percaya harus beriman, teguh kepada Allah, supaya dapat berserah kepadanya dan melahirkan sebuah kerendahan hati yang akan menajamkan spiritual kita. Saya sedikit memulai perenungan singkat saya dengan sebuah kisah, yaitu sepotong kayu yang diambil dalam Yohanes 11 ayat 47. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu melakukan banyak mujizat." Para imam Yahudi menuduh bahwa Yesus bersalah. Dan di zaman ini, para teolog liberal tidak percaya hal-hal supranatural terjadi dan tidak mendapat tempat di dalam Injil Kristus. Menurut mereka semuanya oke, hanya mujizat atau hal-hal ajaib yang tidak mungkin terjadi. Dua cara berpikiran demikian mencapai kesimpulan dari hasil analisis akal mereka. Orang Yahudi memutuskan hal yang bijaksana, bahwa satu orang harus mati daripada seluruh bangsa Israel binasa. Sementara teolog liberal seperti di Jerman menyatakan, kita akan menghilangkan hal-hal supranatural untuk memelihara semua kebenaran Injil lainnya. Dan apa yang terjadi dengan ini? Orang-orang Yahudi menghancurkan rakyat mereka, sementara Jerman kehilangan semua kebenaran Kristen. Dan sekarang hampir tidak ada yang tersisa. Tuhan itu adalah batu penjuru, rumah keselamatan. Sama halnya dengan iman kepada hal-hal supranatural yang merupakan landasan dari seluruh bangunan kebenaran yang diilhami Allah. Juru selamat sendiri dalam pribadinya adalah mahkota ajaib dan sumber yang tidak ada habisnya yang ada di gereja. Mereka sebenarnya menyentuh titik ini dan menyentuh biji mata Tuhan. Tuhan kita ajaib, dan senantiasa keajaibannya menolong kita di sepanjang abad. Seperti cerita dari salah satu bapak padang gurun berikut ini. Sekarang kebetulan bahwa pada hari itu kami sedang duduk bersama. Seorang Nubian keluar dari gunung dengan anak laki-lakinya untuk meminum air dari sungai. Dan ketika putranya yang masih kecil menaruh tangannya ke sungai untuk mengambil air dan untuk diminum, ada seekor buaya besar menangkapnya dan menyeretnya ke bawah air dan melarikan diri. Sesudah itu, segera ayahnya lemas, jatuh ke tanah, dan berteriak menangis, sedih seorang diri, tanpa ada pertolongan orang lain di sekitar sungai itu. Ia sebenarnya hanya punya satu orang putra saja,
Kemudian pria itu kembali ke atas gunung dan sambil menangis. Dia sangat meratapi putranya, melukai dirinya dengan ujung tajam bebatuan. Ketika saya melihat betapa sedihnya pria itu, saya pun memberitahukan kepada Aba Aaron. Lalu dia bangun, dia datang kepada pria Nubia itu. Dan ketika dia datang, Aba Aaron melihat luka di tubuhnya. Dan dia menyeka darahnya yang mengalir atas tubuhnya dan membawanya ke dalam rumahnya. Dia membawanya dengan paksa dan membuatnya duduk. Sekarang, ketika Aba Aaron bertanya kepadanya tentang apa yang terjadi, ternyata Aba Aaron tidak bisa mengerti apa yang dikatakan oleh orang Nubia itu kepadanya. Aba Aaron berkata kepada saya, "Bangun, lihat, apakah kamu dapat menemukan orang di jalan? Panggil dia, mungkin kamu bisa menemukan seseorang yang tahu berbicara dengan dia." Ketika saya pergi keluar, saya menemukan seorang pria dari Pilai yang hendak menuju ke Aswan menaiki keledai. Saya memanggilnya dan berkata kepadanya, "Apakah Anda mengerti bahasa orang Nubia?" Dan dia berkata, "Ya." Kemudian saya membawanya ke Aba Aaron. Sekarang, ketika pria itu melihat orang Nubia itu luka-luka di sekujur tubuhnya, dia heran dan berkata kepada orang Nubia itu, "Bagaimana kamu bisa terluka?" Dan seorang Nubian itu menceritakan apa yang telah terjadi. Kemudian Aba Aaron mengambil sepotong kayu dan memberikan kepadanya dan berkata, "Ambil dan buang ini ke dalam sungai tempat buaya menangkap anakmu." Dan dia pun pergi dan melakukan seperti apa yang dikatakan Aba Aaron. Sekarang, ketika dia melemparkan potongan kayu itu ke dalam air, seekor buaya besar muncul dan menarik bocah itu ke pantai. Dan anak itu tidak terluka sama sekali. Ayahnya langsung memegang tangan anaknya dan membawanya ke Aba Aaron. Orang Nubia itu melihat keajaiban ini. Dia berteriak dengan sukacita dan memeluk Aba Aaron dan menciuminya. Si lelaki preter kembali ke Pilai dan tidak jadi pergi ke Aswan waktu itu. Sebagai gantinya, dia pergi dan menceritakan mujizat yang telah ia lihat. Dan ketika orang Nubia melihat keajaiban yang telah terjadi olehnya, dia pulang memuliakan Tuhan dan memberitakan apa yang telah terjadi. Dan semua orang yang mendengar kisahnya memuliakan Allah dan memuji Aba Aaron sampai hari ini. Itu adalah beberapa kebajikan yang harus dipetik tersebut dan hal yang harus dimiliki oleh orang percaya untuk menghadapi tantangan kehidupan yang semakin berat, yang merumuhkan kekuatan kita. Diantaranya kita akan membahas tentang iman, tentang kerendahan hati, dan ketajaman. Kita akan membahas tentang iman. "Jadilah padamu menurut imanmu," begitu kata Tuhan kepada dua orang buta, dan segera mata mereka pun terbuka dan melihat. Semakin besar imannya, semakin besar masuknya kekuatan ilahi. Iman adalah penerima. Iman adalah bibir dan wadah rahmat ilahi. Sama seperti paru-paru seseorang, ada yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Yang berukuran besar tentu akan mengambil lebih banyak udara, sedangkan yang berukuran kecil akan mengambil sedikit udara. Demikian pula seorang memiliki iman yang besar dan yang lain kecil. Dan iman yang besar menerima lebih banyak anugerah dari Tuhan daripada iman yang kecil. Tuhan itu ada di mana-mana. Dia meliputi segala sesuatu dan memenuhi segala sesuatu. Dan dia ternyata suka tinggal di dalam jiwa manusia. Tetapi dia tidak masuk ke dalam jiwa manusia dengan paksa. Meskipun dia maha kuasa, dia tidak akan masuk tidak dengan undangan kita. Karena Allah tidak akan melanggar kekuasaan yang dimiliki manusia atas dirinya sendiri, atau melanggar hak manusia untuk memerintah rumahnya sendiri, hak yang telah Dia berikan kepada manusia. Siapapun yang membuka dirinya melalui iman, Tuhan akan datang memenuhi jiwanya. Tetapi siapapun yang menutup dirinya melalui ketidakpercayaan, Tuhan tidak akan masuk meskipun Dia sudah dekat di pintu hati kita. Kita yang harus membukakan pintu hati kita, mempersilakan Tuhan masuk. Mazmur 69 ayat 6 berkata, "Oh Tuhan, tambahkanlah iman kami, karena iman itu adalah anugerah-Mu. Kami mengakui bahwa kami ini miskin dan membutuhkan Engkau."
Suatu kali ada seorang pemuda yang datang kepada seorang biarawan tua. "Abah, bagaimana caranya supaya aku dapat lolos dari api yang mengerikan ini, yang akan menakutkan pada hari Tuhan itu?" Lalu Abah itu menjawab, "Anakku, milikilah iman yang benar kepada Allah. Hiduplah bersama orang-orang kudus dan suci, dan menyerahkan diri seorang terhadap yang lain. Lakukan apa yang dilakukan orang kudus, dan makanlah apa yang menjadi makanan orang kudus. Dengan demikian engkau sedang mengurangi beban hutangmu di atas neraca keadilan para malaikat, dan engkau memiliki orang-orang kudus yang senantiasa bersyafaat bagimu, baik dari hari ini sampai hari itu tiba." Saint Theophan mengatakan bahwa ada 3 tahapan kasih karunia di dalam hidup manusia. Pertama, saat kasih karunia itu datang membangunkan kita yang tidur, kita merasakan cicipan kasih karunia yang bagaikan embun sorga. Yang kedua, akan datang masa ujian dan pencobaan saat kasih karunia itu seakan-akan bersembunyi dari kita, dan kita merasa Allah meninggalkan kita dalam kesendirian kita. Dan yang ketiga, setelah sekian waktu kasih karunia itu akan keluar dari persembunyian, dan kita akan dibawa merasakan sukacita yang lebih besar daripada sukacita yang sebelumnya. Dan demikianlah perjalanan iman, manusia akan terus berlanjut hingga pada kesempurnaannya. Iman yang dari pihak kita melangkah bersama kasih karunia atau anugerah Allah untuk mengarungi badai samudera di atas perahu kehidupan kita. Kita tidak perlu takut sebab ada kasih karunia Allah. Tugas kita hanyalah milikilah iman yang benar kepada Allah, jaga iman itu senantiasa sampai akhir, sehingga kasih karunia Allah akan menyertai kita. Ada seorang biarawan tua berkata kepada seorang anak muda, "Anakku, aku menghargai keinginanmu untuk mendalami dogma atau ajaran yang lurus dan sehat. Tapi sebelum itu, aku ingin membagikan kepadamu apa itu nepsis, keberjagaan batin, dan apa itu hesikesem atau keheningan batin, sebagai landasan yang kuat sebelum engkau menyelami ajaran suci itu. Ingatlah, iman itu diajarkan dengan batin, bukan dengan akal pikiran." Yang kedua, tentang kerendahan hati. "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia." Yohanes 14 ayat 7. Oleh karena itu, para penganut deisme tidak mengenal Allah, terlepas dari kenyataan bahwa mereka menyandang namanya. Tidak ada Allah sejati tanpa Allah dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Barang siapa percaya pada Allah tidak mengakuinya sebagai Bapa dari Anak. Tidak percaya Allah yang benar, tetapi hanya pengetahuan pribadi. Allah yang benar memberi anak, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Mengasihi mereka dan mendengarkan setiap doa mereka demi anak. Itulah sebabnya siapa saja yang memiliki anak memiliki Bapa, dan ia yang tidak memiliki Bapa tidak memiliki anak. Tidak ada yang datang kepada Bapa kecuali melalui anak, dan tidak ada yang menerima apapun dari Bapa kecuali melalui anak. Selain anak, tidak ada jalan menuju Allah yang sejati. Dan ia yang berpikir untuk menciptakannya sendiri akan diperdaya dan tidak akan menerima apapun. Merendahkan diri dan membukanya bagi Roh Kudus, maka dia akan datang dan menolong dan membimbing kita pada anak dan bapa. Modersin Slitika berkata, "Sama seperti seorang tidak dapat membangun kapal kecuali jika ada paku, jadi ia tidak mungkin diselamatkan tanpa kerendahan hati." Seorang saudara bertanya kepada Abad Titoes, "Jalan mana yang harus dilalui menuju kerendahan hati?" Orang tua itu berkata, "Jalan kerendahan hati adalah ini: pengendalian diri, doa, dan menganggap diri kita lebih rendah daripada semua makhluk." Abba Paphnutius berkata, "Ketika saya berjalan di sepanjang jalan,
Kebetulan saya tersesat, dan saya menyadari bahwa diri saya berada di dekat sebuah desa. Dan saya melihat beberapa orang yang berbicara tentang hal-hal jahat. Jadi saya berdiri, diam, dan berdoa untuk dosa-dosa saya. Kemudian lihatlah, seorang malaikat datang, memegang pedang, dan dia berkata kepada saya, "Paphnutius, semua orang yang menghakimi saudara mereka binasa oleh pedangnya. Tetapi kamu tidak akan dihakimi karena memilih merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengatakan, 'Aku telah berdosa,' maka namamu tercatat di kitab kehidupan." Tuhan mengajarkan kepada kita, bukalah pintu hati kita, sebab Dia sedang berdiri di luar pintu, sedang mengetuk melalui Roh Kudus-Nya. Wahyu 3 ayat 20. Itulah sebabnya Dia naik ke surga supaya Roh-Nya turun atas kita yang membuka hati bagi Dia. Dan yang ketiga tentang ketajaman. Ketika Rasul Paulus mulai berkhotbah di Damaskus, semua heran dan mengatakan, "Bukankah dia yang menghancurkan mereka yang memanggil nama ini? Bukankah selalu seperti ini? Orang-orang yang dekat dengan seseorang yang bertobat dari yang tidak percaya menjadi percaya atau dari dosa kepada kebajikan." Mereka mungkin heran dan mencemooh apa yang terjadi dengan orang ini. Dia melakukan segalanya dengan cara kita, dan sekarang tiba-tiba semuanya telah berubah. Kata-katanya, tatapannya, langkahnya, pikirannya tidak sama, dan perbuatannya berbeda. Tempat-tempat kemana dia pergi pun berbeda. Seolah-olah seorang berjalan menuju barat dan kemudian ia berbalik ke timur. Kedua kehidupan ini saling bertentangan dan saling menyingkirkan. Dia yang ingin menggabungkan dua kehidupan itu akan menyia-nyiakan hasil usaha dan waktu. Mempertahankan perjalanan ke arah Kristus seperti Rasul Paulus tidaklah mudah. Kita membutuhkan ketajaman, yaitu sebuah karunia spiritual yang memungkinkan kita untuk membedakan antara pikiran atau penglihatan yang diilhami oleh Allah dan godaan atau fantasi yang berasal dari iblis. Ini adalah semacam mata atau lentera jiwa yang dengannya manusia menemukan jalannya di sepanjang jalan spiritual tanpa jatuh ke ekstrim dosa. Dikatakan mengenai Abba Agathon bahwa beberapa biarawan datang untuk menjumpainya setelah mendengar ceramah tentang kearifan besarnya, ingin melihat apakah dia akan kehilangan kesabarannya. Mereka berkata kepadanya, "Bukankah Anda Agathon yang dikatakan sebagai seorang pesina dan orang yang sombong?" Agathon menjawab, "Ya, itu benar sekali jawabannya." Mereka melanjutkan, "Bukankah kamu Agathon yang selalu berbicara dengan omong kosong?" Agathon kembali menjawab, "Ya, saya." Lagi mereka berkata kepadanya, "Bukankah kamu Agathon si bidat?" Tetapi pada saat itu Agathon menjawab, "Saya bukan bidat." Jadi mereka bertanya kepadanya, "Beritahu kami, mengapa Anda menerima semua yang kami tuduhkan kepada Anda, tetapi menolak penghinaan terakhir ini?" Dia menjawab, "Tuduhan pertama yang saya ambil untuk diri saya sendiri, karena itu baik untuk jiwa saya. Tetapi bidat adalah pemisahan dari Allah, dan sekarang saya tidak ingin dipisahkan dari Allah." Mendengar perkataan ini, mereka heran melihat ketajamannya dan kembali dibangun. Abba John de Wharf berkata, "Kupikir sebaiknya seseorang memiliki beberapa kebajikan. Karena itu, bangunlah lebih awal setiap pagi dan dapatkan permulaan setiap kebajikan dan perintah Allah. Kenakanlah kesabaran dengan rasa takut dan penderitaan yang panjang, dalam cinta akan Allah dan semua semangat jiwa dalam tubuh kita. Latih kerendahan hati, tahan dengan tekanan batin, waspada dan seringlah berdoa dengan hormat dan takut, dan dengan kemurnian berbicara dan kontrol mata kita. Ketika kita dihina, jangan marah, berdamailah, dan jangan membuat kejahatan demi kejahatan. Jangan memperhatikan kesalahan orang lain, dan jangan mencoba membandingkan diri kita dengan orang lain. Lepaskan semua material dan apa yang dari daging. Hiduplah melalui salib
dalam peperangan roh, dalam kemiskinan roh, dalam asketisme, dalam puasa, dalam penyesalan dan air mata, dalam kebijaksanaan, dalam kemurnian jiwa, memegang apa yang baik. Lakukan pekerjaan kita dengan tenang, bertekun dalam menjaga kewaspadaan, kelaparan dan kehausan, dalam kedinginan dan dalam ketelanjangan, dan dalam penderitaan. Tutuplah dirimu seolah-olah kamu sudah mati, sehingga setiap saat kamu akan berpikir kematian sudah dekat. Milikilah ketajaman penglihatan akan lentera jiwa kita, sehingga kita akan menuai beberapa kebajikan jiwa. Jadi saudara-saudara sekalian, beberapa kebajikan yang telah kita pelajari ini, kita dapat menarik sebuah proyek ketaatan atau obedience yang harus kita kerjakan selama kehidupan kita ini, adalah kita harus membuka pintu, mempersilahkan Allah masuk ke dalam hati kita dengan iman dan percaya kita, dengan kerendahan hati kita dan ketajaman kita. Sebab siapapun yang membuka dirinya melalui iman, Tuhan akan datang dan memenuhi jiwanya. Tetapi siapapun yang menutup dirinya melalui ketidakpercayaan, Tuhan tidak akan masuk, meskipun dia sudah dekat di pintu hati kita. Seperti kisah sepotong kayu yang tadi, sama halnya dengan iman kepada hal-hal supranatural yang merupakan landasan dari seluruh bangunan kebenaran yang diilhami Allah. Juru selamat sendiri dalam pribadinya adalah mahkota ajaib, sumber yang tidak ada habisnya, yang ada di gereja. Demikianlah kita sebagai orang percaya harus memiliki iman yang teguh kepada Allah, supaya dapat berserah kepadanya dan melahirkan sebuah kerendahan hati yang akan menajamkan spiritual kita. Amin.